Isa tidak mati? Apakah Isa Al-Masih alias Yesus Kristus benar-benar mati? Untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa mendapatkan petunjuk dan jawabannya dari kitab suci. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran 4, Surah An-Nisa ayat 156-158. Di dalam ayat tersebut di atas dalam konteksnya, Muhammad ada dalam perdebatan sengit dengan orang-orang Yahudi di kotanya, sehingga dia mencoba menyanggah pernyataan orang-orang Yahudi itu bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pernyataan yang dijabarkan dalam kitab-kitab Injil di mana sebetulnya yang membunuh Isa Al-Masih adalah tentara Romawi Yunani pada periode zaman Pontius Pilatus. Kitab Injil bahkan mencatat bahwa seorang tentara Romawi menikam lambung kiri Isa Al-Masih alias Yesus Kristus dengan tombak. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Injil Yohanes pasal 19, ayat 30-37. Pada masa sekitar periode zaman hidup Muhammad, yaitu pada tahun 570-632 setelah Masehi, ada banyak bidat-bidat sesat, yaitu ajaran yang menyimpang, alias bukanlah ajaran Kristen yang asli, yang berkembang di seputaran dataran Arab sehingga ada banyak teori dan kisah simpang siur tentang apakah Isa Al-Masih benar-benar disalibkan atau tidak. Sebagian mengatakan dia benar-benar disalibkan sedangkan sebagian mengatakan tidak. Hal yang menarik adalah Al-Quran sendiri memiliki ayat yang berkontradiksi alias bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 156-158 tersebut tadi, yaitu yang tertulis pada surat Maryam ayat 33-34, yang bunyinya sebagai berikut. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Quran Surah 19, Surah Maryam ayat 33-34. Menurut Al-Quran sendiri dalam surat Maryam atau surat ke-19 ayat 33-34, ayat suci mengatakan bahwa Isa meramalkan atau menubuatkan bahwa dirinya lahir, mati, dan dibangkitkan. Secara gamblang dan jelas, Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih benar-benar mati dan benar-benar bangkit dari kematian. Jadi apabila ada orang Muslim atau Nasrani ataupun agama lain, yang meragukan atau tidak percaya, bahwa Isa Al-Masih alias Yesus Kristus benar-benar wafat dan bangkit lagi maka dia menentang kebenaran kitab suci Al-Quran dalam surat Maryam tersebut. Kebenaran tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus berikut ini.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Injil Surat Paulus 1 Korintus pasal 15, ayat 3-5. Ayat tersebut secara jelas dan gamblang menyebutkan bahwa Isa Al-Masih alias Yesus Kristus benar-benar mati, dikuburkan, dibangkitkan, bahkan menampakkan diri kepada para saksi-saksi hidup pada waktu itu. Jadi ada ayat di Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam dilahirkan, mati, dan dibangkitkan. Demikian pula berita Injil dalam Alkitab menyampaikan berita yang sama. Bukan hanya di dalam surat Maryam, tetapi ada juga di surat Al-Imran yang meneguhkan berita bahwa Isa Al-Masih benar-benar mati. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 55. Menurut Al-Quran, Allah bersabda bahwa Dia yang mengantarkan Isa Al-Masih alias Yesus Kristus kepada ajal yaitu kematian. Jadi sudah ada 2 surah dalam Quran yang menjadi referensi meneguhkan berita kebenaran bahwa Isa Al-Masih benar-benar mati, bangkit hidup kembali dan naik ke surga yaitu Quran Surah Maryam, Surat 19 ayat 33-34, dan Quran Surah Ali Imran alias Surah 3 ayat 55. Allah juga berfirman bahwa orang-orang yang mengikuti Isa ditaruh di posisi di atas orang-orang kafir. Jadi pengikut Isa menurut Al-Quran bukanlah orang kafir karena Quran mengatakan bahwa pengikut Isa Al-Masih dibedakan dari orang kafir dan ada di posisi yang lebih tinggi dari orang kafir. Jadi jika ada umat muslim alias Islam, yang mengatakan bahwa pengikut Isa Al-Masih adalah orang kafir, maka hal itu adalah sebuah kesalahan karena tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Poin pentingnya adalah kita harus menyadari keilahian atau ketuhanan Isa Al-Masih alias Yesus Kristus karena Dia telah mati dan mengalahkan maut alias mengalahkan kematian, dan bangkit lagi tetap dalam kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian, sehingga Dia sanggup memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Percayalah kepada Isa Al-Masih alias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya Anda boleh diselamatkan melewati maut menuju kehidupan kekal setelah kematian. Amin.